Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Java Basic Tutorial yang ke-64. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita tentang synchronize, tapi kali ini synchronize block. Jadi kalau kemarin itu synchronize yang pada method, kalau sekarang kita synchronize itu bisa jadi block juga, sama kayak for block atau while block atau if statement block ya, sama ya. Coba kita lihat. Nah, ini kita mau bikin satu program yang lebih kompleks. Oke, ada kayak array atau list, kemudian diakses dari beberapa thread. Kemudian saya akan perlihatkan ada kelemahan synchronize dari sisi waktu dan dari sisi error. Oke, kemudian solusinya menggunakan synchronize block ya. Oke, mudah-mudahan kalau nggak cukup dalam satu tutorial berarti kita bikin dua tutorial. Oke, tapi fokus ini penting materinya. Lebih baik kita langsung contohkan. Nah, ini kita mau bikin misalnya saya impor aja dulu, impor Java util.list. Oke, ini interface untuk list. Kemudian kita mau import Java utility array list. Oke, ini class array list. Dan mau menggunakan random. Java util.random. Oke, random. Jadi nanti ada angka-angka yang di randomize, alright. Oke, kemudian di sini kita akan ada field seperti biasa. Fieldnya kita mau instantiate dulu. Oke, private. Kita akan bilang list integer. Kita bilang list 1. Oke, lalu new array list. Ini kasih diamond dan konstruktornya begini. Ya, ini cara baru lah. Ini kalau dulu ini ditulis integer begini, ya sama aja, sah-sah aja. Cuman ya kalau mau hemat nulis, yang pertama cukup sekali kita casting, habis itu udah nggak perlu lagi. Kita bilang list 2, lalu new array list. Nah, castingnya pakai diamond begini aja, udah cukup. Alright. Kemudian ini salah, private. Oke. Ya. Integer ya. Oke, kemudian jadi ini terserah mau pakai atau nggak pakai. Kalau saya sih nggak pakai, nggak keren ya, ini aja lebih keren. Alright, kemudian private kita mau instantiate apa, random sama dengan new random. Alright, cukup seperti begini. Dan ini di dalam field. Kemudian kita constructor, mungkin constructornya apa ya? Constructornya nggak ada kali ya, kita bikin aja constructor seadanya, lesson thread. Dah, ini aja cukup. Oke. Nah, sekarang mau bikin satu method yang untuk kita bisa ngisi, append ini list, ini kita append ya, dua-duanya, dan kita bikin dua method yang terpisah. Jadi satu method ngurusin list 1, satu method lagi untuk ngappend ke list 2. Oke, jadi kita bilangnya apa ya, ini namanya misalnya step 1. Oke, public void step 1. Oke, kemudian nggak ada parameter biar simple dulu. Nah, di dalam step 1 ini kita mau apa ya, list 1, lalu kita bilang add ya, kemudian kita kasih random dot next integer. Oke, dot next int, dan berapa banyak, misalnya dari angka berapa, angka 10, randomnya antara 0 sampai 10. Oke, range nya, random range nya sampai 10. Oke, kemudian list 1 ya, oke lah. Right. Nah, di sini kita mau kasih thread untuk dia apa? Untuk dia ada jeda waktu ya. Jadi mau ada sleep, tapi mesti pakai try. Ya, jadi kita bilang thread dot sleep, let's say misalnya 100 seper 10 detik. Oke, 100 millisecond. Alright. Cukup. Kemudian jangan lupa catch interrupted exception i, dan di sini kita akan bilang system out print line whatever i. Oke, nah ini jadi satu, sudah, ini selesai.
Nah, sekarang kita bikin satu method lagi yang namanya public void step 2. Oke, isinya persis sama. Oke, isinya persis sama, hanya jadi boleh di copy paste aja ya daripada ngetik-ngetik, atau isinya sama. Oke, copy, ini kita paste. Oke, hanya ini aja yang beda ya. Ini adalah list 2 ya. Ingat yang lain sama. Jadi yang method step 1 ini untuk list 1, sedangkan method step 2 ini untuk mengappend atau meng-add ke list 2. Alright, ini sudah selesai. Nah, sekarang kita mau bikin satu method lagi atau ngapainnya. Ini dua-duanya ini diproses secara bersamaan. Oke, jadi dikelola secara bersamaan. Kita bilang public void let's say namanya apa ya, proses atau proc. Oke, kemudian dalam proc ini kita akan bilang for integer I sama dengan 0 ya. Oke, kemudian I kita bikin banyak ya, 1000 misalnya. Oke, kemudian I plus plus, karena kita mau pakai thread dan kita mau kelihatan ada synchronize dan ada kelemahan, ada error, ada segala macam, jadi bikin datanya itu agak sedikit banyak. Oke, lalu terlalu banyak juga nanti lama tutorialnya nunggunya ya, tapi nggak apa-apa, nanti di main thread kita akan kasih itu apa, kasih timing, kasih timer ya. Coba, jadi kita bisa lihat berapa second setiap kali kita melakukan proses. Oke, kemudian di sini kita akan panggil step 1 dan di sini kita akan panggil step 2. Invoke step 1, invoke step 2. Oke, jadi sebanyak 1000 kali list ini di append. Oke, dan setiap elemen itu adalah random, range-nya sampai 10. Oke, jadi ini bakal ada 1000 elemen, ini akan ada 1000 elemen. Oke. Ya, seperti array. Kalau array kan kita harus tentukan elemennya berapa, size-nya berapa. Kalau list kan dia bisa dynamic ya, daripada kita di sini create satu lagi dynamic, kepanjangan programnya. Oke, mari kita lanjut aja. Kemudian kita mau cukup kali ya. Oh, satu lagi, kita mesti bikin satu method lagi yang akan gunakan thread di sini. Jadi nanti di main class-nya kita akan gunakan timing. Kalau di sini kita gunakan thread ya. Jadi kita bilang public void apa ya ini, utama. Oke, kemudian di sini mau ada throws interrupted exception. Oke, lalu kita akan sebentar, saya mikir dulu, ini kita bikin apa dulu ya, system out print line, kita kasih di sini judul misalnya apa ya, dimulai atau start. Oke, dimulai atau start ya, jadi cuma labeling. Oke, kemudian kita mau menggunakan, oke baik, kita bikin timernya di sini aja. Oke, long, kita pakai long, kita bilang start time sama dengan system current time. Oke, ini millisecond ya. Lalu di sini kita akan bikin long, ini apa ya, end time sama dengan system current time millisecond. Oke ya. Nah, jadi ini jam dimulai, ini jam waktu dimulai, dan ini akan waktu berakhir. Oke, lalu kita di bawah sini dulu ya, kita akan bikin apa ya, system out print line, kita bilang time takes. Alright, kemudian ya kita mau kurangin, jadi end time dikurangin dengan start time, jadi kita bisa tahu berapa lama proses di antara ini membutuhkan waktu berapa detik. Alright, lalu kita akan bilang end time minus start time. Ya, ini udah cukup nih. Nah, simple. Oke, nah, lalu sekarang kita di dalam sini mau apa, kita mau ngapain, kita mau manggil thread. Oke, kita mau bikin thread, kita kasih nama threadnya ini T1, dan kita sama bilang sama dengan new thread constructornya, dan ini anonymous class ya. Oke, kemudian di dalam sini kita bilang public void run. Oke, lalu di sini kita akan panggil apa ya, method proses.
Oke, ini udah cukup, ini udah cukup. Ini kenapa error ya? Nah, mesti tulisannya salah. Oke, kalau pagi-pagi begini ngantuk. Oke, ini thread yang pertama. Oke, kita mau tambahkan satu thread lagi. Thread yang kedua, thread T2, dan kita bilang new thread. Nah, bikin anonymous class, kemudian public void run, ya. Dan kita akan panggil juga proc. Oke, jadi sedikit saya review ya. Jadi di dalam proc ini dia ada step 1 dan step 2, memanggil step 1 dan step 2, di mana step 1 ini ya dia akan mengisi array yang namanya list 1. Oke, list 1 ini akan ada 1000 elemen di dalamnya, masing-masing elemen itu random angka dari 0 sampai 10. Oke, sama halnya dengan step 2, akan ada 1000 elemen di dalamnya itu random angkanya 0 sampai 10. Alright, dan dua ini dikerjakan oleh method proc. Oke, dan sekarang method procnya ini kita apain? Kita threadkan supaya bekerja secara stimulus. Oke, dan kita lihat kelemahannya itu akan ada di mana. Oke, lalu di sini kita perlu pakai join. Kita pakai join supaya nggak berantakan. Tapi sebentar, kita biarin aja dulu. Tanpa join kita pakai start aja. T1.start, kita lihat aja dulu ya. Nanti baru kita pakai join. T2.start. Alright. Dan satu lagi kita tambahkan di sini system out print line. Kita bilang oke, misalnya list 1. Jadi kita mau tahu berapa elemen yang dikeluarkan. Oke, list 1 dot size. Ya, kalau array dia pakai length, kalau list dia pakai size. Oke, kemudian tambah, dan ini kita bilang apa ya? List 2. Sini juga kita bilang list 2 dot size. Alright. Ya, mantap. Oke, sekarang kita ke main method. Wah, ini udah 12 menit. Coba ada ini kita bikin cepat aja ini. Perhatiin sini karena tadi ada throws, jadi kita mesti pakai try and catch. Oke. Kemudian kita bilang lesson thread. Oke, kita bilang apa ya? All misalnya. New lesson thread. Oke. Kemudian kita mau panggil all dot tadi itu namanya utama. Oke, method utama. Lalu jangan lupa catch interrupted exception dan kita akan bilang print dot print stack. Ya, sama aja lah itu sebetulnya. Ini lebih baik kita lanjut di tutorial berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa, salam.